Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran kelas rangkap. Adapun pokok bahasannya yaitu yang pertama, model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap, yang kedua, kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap, yang ketiga, lingkungan sebagai sumber belajar. Langsung saja pada materi pertama yaitu model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Model pembelajaran kelas rangkap adalah model pembelajaran yang ideal menurut para guru yang telah melakukan sistem PKR, yaitu dengan menggabungkan dua kelas dalam satu pembelajaran, karena dapat mendeskripsikan sistem pembelajaran yang efektif, yaitu pengalaman belajar yang dimana siswanya berperan secara langsung dan aktif dalam lingkungan belajarnya, serta hubungan antara interaksi antara guru dan siswa tercipta secara langsung. Berikut model-model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama ada PKR 221, yang dimana 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa ada 2 kelas yang digabungkan dalam satu ruangan, namun masing-masing kelas diberi masing-masing mata pelajaran yang berbeda. Misal, menggabungkan kelas 1 dan 2, maka dalam satu ruangan ada murid kelas 1 dan kelas 2, dan masing-masing kelas dibagi 2 kelompok untuk menerima pelajaran sesuai tingkatan kelas. Kemudian yang kedua, PKR 222, yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa ada 2 kelas dan masing-masing kelas diberi pelajaran sesuai tingkatan dan berada di 2 ruang sehingga guru yang merangkap harus berpindah-pindah dari satu kelas ke kelas lainnya. Kemudian yang ketiga, PKR 333, yaitu 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa model ini seperti model PKR 222, hanya saja jumlah kelasnya dan ruangannya ada 3. Kemudian yang terakhir, PKR 331, yaitu 3 kelas, 3 mata pelajaran, 1 ruang kelas, dan lain-lain sesuai yang dihadapi guru di lapangan. Dapat dijabarkan bahwa dalam model PKR ini ada 3 kelas yang dijadikan satu dalam satu ruangan, namun masing-masing kelas menerima mata pelajaran sesuai dengan tingkatan kelasnya. Berikut ada kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, kelebihan, yaitu efisiensi sumber belajar. Dapat mengatasi keterbatasan guru di daerah terpencil dan menghemat penggunaan ruang kelas dan fasilitas sekolah. Yang kedua, meningkatkan kemandirian siswa. Siswa belajar untuk mandiri karena mereka harus menyelesaikan tugas sendiri atau bekerja sama dengan teman sebaya, dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving. Yang ketiga, meningkatkan interaksi dan kolaborasi. Itu siswa dari berbagai tingkat kelas dapat berinteraksi dan belajar bersama. Dan bisa diterapkan metode tutor sebaya, di mana siswa yang lebih senior membantu yang lebih junior. Kemudian yang keempat, fleksibilitas dan dalam pembelajaran, yaitu guru bisa mengatur pembelajaran secara lebih kreatif dengan integrasi materi yang beririsan di berbagai tingkat kelas. Dan bisa diterapkan model pembelajaran tematik atau berbasis proyek. Yang kelima, mengembangkan kompetensi guru. Guru menjadi lebih terampil dalam manajemen kelas dan perencanaan pembelajaran yang efektif, dan meningkatkan kreativitas dalam mengelola pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa yang berbeda. Kemudian kelemahan. Yang pertama, beban kerja guru lebih berat. Guru harus merancang pembelajaran yang sesuai untuk beberapa tingkat kelas sekaligus, dan perlu keterampilan manajemen kelas yang baik agar pembelajaran tetap efektif. Yang kedua, sulitnya menyesuaikan kurikulum. Tidak semua mata pelajaran bisa diajarkan secara bersamaan kepada beberapa tingkat kelas, dan guru harus menyusun strategi agar kurikulum tetap berjalan sesuai dengan target pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kurangnya fokus bagi siswa. Siswa bisa mengalami kesulitan berkonsentrasi karena pembelajaran mencakup berbagai tingkatan, dan tidak semua siswa bisa belajar mandiri tanpa bimbingan langsung dari guru. Kemudian yang keempat, keterbatasan fasilitas dan sumber belajar. Itu sekolah di daerah terpencil biasanya memiliki keterbatasan buku, alat peraga, dan teknologi pendukung.
Yang kedua, tanpa sumber daya yang memadai, pembelajaran bisa kurang maksimal. Kelima, potensi ketimpangan dalam pembelajaran. Siswa dengan kemampuan lebih tinggi mungkin kurang mendapat tantangan yang sesuai. Siswa yang lebih lemah bisa tertinggal jika pembelajaran tidak diatur dengan baik. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua, yaitu kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap adalah suatu studi atau analisis mendalam mengenai bagaimana cara mengatur dan melaksanakan proses pembelajaran ketika seorang guru mengajar lebih dari satu tingkatan kelas dalam satu waktu dan ruangan. Adapun aspek-aspek pengorganisasian PKR yang pertama, model pembelajaran, yaitu mencakup strategi dan metode yang digunakan dalam PKR seperti pembelajaran individual, kelompok atau klasikal, dan menentukan model-model yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran di berbagai tingkatan kelas. Yang kedua, pengelolaan kelas. Bagaimana mengatur tata letak ruangan, pembagian waktu, dan pengelolaan siswa dari berbagai tingkatan kelas. Ketiga, kurikulum dan materi pembelajaran. Bagaimana menyesuaikan kurikulum dan materi pembelajaran agar relevan dengan kebutuhan siswa di berbagai tingkatan kelas. Kemudian yang keempat, evaluasi pembelajaran. Bagaimana menilai kemajuan belajar siswa dari berbagai tingkatan kelas secara adil dan efektif, dan menggunakan berbagai teknik evaluasi yang sesuai dengan karakteristik PKR. Kemudian adapun tujuan pengorganisasian PKR yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran di kelas rangkap. Yang kedua, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di berbagai tingkatan kelas. Yang ketiga, memberikan panduan bagi guru dalam melaksanakan PKR secara profesional. Kemudian yang terakhir, lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar adalah konsep yang memanfaatkan segala sesuatu di sekitar peserta didik sebagai bahan atau media pembelajaran untuk memperkaya pengalaman dan pemahaman mereka terhadap suatu materi. Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik, sosial, budaya, maupun teknologi yang mendukung proses belajar. Adapun aspek-aspek lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama, kekayaan informasi. Lingkungan mengandung berbagai informasi yang dapat diakses melalui pengamatan, interaksi, dan eksplorasi. Misalnya, alam memberikan informasi tentang ekosistem, cuaca, dan keanekaragaman hayati. Sedangkan masyarakat memberikan informasi tentang budaya, secara dan interaksi sosial. Yang kedua, pengalaman langsung. Belajar dari lingkungan memberikan pengalaman langsung yang lebih bermakna daripada belajar dari buku atau media lainnya. Yang ketiga, relevansi dan kontekstualisasi, yaitu belajar dari lingkungan membuat pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Peserta didik dapat melihat bagaimana konsep-konsep yang dipelajari diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pengembangan keterampilan, yaitu pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat mengembangkan sebagai keterampilan seperti keterampilan observasi, analisis, pemecahan masalah, dan kerjasama. Adapun manfaat lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang dipelajari. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Yang kelima, meningkatkan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Baik, itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.